Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai lama, kita langsung saja. Nah, hari ini teman-teman kita akan membuat sebuah thumbnail untuk kita upload ke YouTube, dan salah satu rekomendasi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat thumbnail adalah aplikasi Pixel Lab. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Pixel Lab, dan teman-teman bisa download di App Store atau di Play Store. Nah, langsung saja kita buka. Kalau teman-teman sudah selesai download di Play Store, maka teman-teman kemudian langsung buka aplikasi tersebut. Oke, kalau sudah terbuka, maka teman-teman bisa akan melihat tampilan awal dari aplikasi Pixel Lab itu sendiri, yaitu background awalnya adalah berwarna hijau dan ada tulisan new text yang bisa kemudian kita isi tulisan di dalamnya. Tapi karena kita mau buat gambar tentang thumbnail, maka hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita menghapus dulu. Meskipun sebenarnya menghapus juga tidak perlu ya tentang mengenai tulisan teksnya ini, tapi agar lebih enak dilihat, kita langsung hapus dulu aplikasi tulisan new text ini dengan cara mengklik gambar tanda gambar tong sampah yang ada di sisi kiri pojok atas, yaitu ini. Lalu kemudian dihapus. Nah, setelah itu teman-teman kemudian pergi ke titik 3 yang ada di sisi kiri, sisi kanan pojok paling atas. Lalu kemudian teman-teman buat image size. Nah, di sini ada use image from gallery, kemudian full screen, use image from camera, export image, image size, kontak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau mau buat ukuran tentang gambar thumbnailnya, maka teman-teman pilih atau klik tulisan image size. Nah, ini di sini tampilan awalnya adalah custom. Ini secara acak. Maka teman-teman klik lagi tanda panah yang mengarah ke bawah. Klik. Kemudian di sini sudah disediakan teman-teman sekalian bentuk-bentuk dari aspek rasio dari gambar yang akan kita buat. Ada custom, square, profile picture, kemudian YouTube channel banner, kemudian YouTube thumbnail. Nah, karena kita mau buat thumbnail YouTube, maka kita tekan YouTube thumbnail. Lalu kemudian klik OK. Nah, inilah tampilan thumbnail yang akan kita buat untuk kemudian kita upload di YouTube kita. Oke, langsung saja teman-teman. Setelah itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk membuat thumbnail adalah teman-teman menyediakan foto dari video yang akan teman-teman upload di YouTube. Oke, karena sudah saya buat salah satu contoh dari foto yang akan saya upload dijadikan thumbnail di YouTube. Oke, saya pilih ini misalnya teman-teman. Nah, oke. Ini adalah gambar yang sengaja saya pilih untuk kemudian kita coba buat thumbnailnya, lalu kemudian untuk di penguploadannya di YouTube. Oke. Ini adalah tampilan awalnya, mode gambar awal. Nah, kalau kemudian teman-teman mau buat sebagai thumbnail, maka teman-teman harus menyesuaikan dulu dengan ukuran yang sudah disediakan. Caranya dengan menarik titik yang agak besar di sebelah kiri, sebelah kanan pojok bawah ini, untuk kemudian ditarik agar dia lebih membesar dan menyesuaikan dengan posisi gambar. Lalu kemudian kita coba tarik-tarik dan sesuaikan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, ini sudah jadi ya. Tinggal kita buat tulisan, karena tulisan itu penting untuk kemudian agar bisa dibaca dan dikenali oleh para viewers kita di YouTube, dan sehingga mereka bisa mendapatkan deskripsi awal atau penjelasan awal mengenai video tersebut. Oke. Salah satu cara untuk membuat thumbnail atau teksnya yaitu dengan cara mengklik tanda huruf A di sebelah kiri bawah yang agak ke tengah. Itu adalah tempat kita mengisi teks. Lalu kemudian mengklik tanda plus atau tanda tambah ini. Lalu kemudian di sini sudah muncul tulisan new text. Lalu kemudian kita mengklik 2 kali, lalu kemudian kita hapus dan kemudian kita buat teks awal. Misalnya kita buat aja ya.
Oke, saya sudah buat teman-teman. Kemudian klik OK, dan ini adalah tampilan awal dari teks yang sudah kita buat. Lalu teman-teman, kalau kemudian kita mau mengedit mode-mode atau model atau font-font dari teks ini, maka teman-teman pergi menggeser tools yang ada di sebelah bawah ini, kemudian teman-teman pilih font. Oke, setelah teman-teman dapat fontnya, lalu kemudian teman-teman klik font tersebut. Nah, dan di sini sudah tampak berbagai macam model font yang teman-teman bisa pilih, variasi-variasi dari font yang teman-teman bisa pilih. Oke, kita langsung saja, misalnya kita coba ya. Dan ini sudah jadi. Lalu kemudian kita sedikit perbesar dengan menarik lagi titik yang ada di sebelah kirinya. Kemudian kita buat dia berwarna. Nah, teman-teman bisa pilih tools yang bertuliskan color. Nah, disinilah kemudian teman-teman bisa pilih. Misalnya kita buat, dan enaknya aplikasi Pixel Lab ini, kita bisa buat beberapa macam warna di dalam satu teksnya, sehingga kita bisa melakukan variasi warna dari beberapa teks tersebut. Misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi. Lalu kemudian kita klik tanda centang. Nah, karena tulisan dan background dari gambarnya itu kesannya menyatu, dan sehingga tidak menarik untuk sebagai tampilan, kita jadikan sebagai tampilan dan agak susah untuk dibaca oleh para viewers, maka kita perlu lagi melakukan editing dengan cara menambahkan stroke atau cetak tebal di sisi dari tulisan-tulisan yang kita buat, dari teks yang kita buat. Lalu kemudian kita klik, kemudian kita aktifkan enable it, lalu kemudian muncullah, sehingga ini sudah bisa terbaca. Aplikasi ini mudah ya teman-teman ya, bisa di tutorialnya sangat mudah, cara belajarnya juga sangat mudah, dan ini sangat simpel sekali dan memudahkan kita. Lalu kalau kemudian teman-teman mau ingin pertebal lagi sisi dari teks tersebut, maka teman-teman tinggal menambahkan angka dari stroke white-nya. Misalnya kita tambahkan jadi 6. Kita coba sampai 10 supaya kelihatan perbedaannya. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita klik di sisi luar dari teks, sehingga tampilannya sudah seperti ini. Lalu kemudian karena kita mau menambahkan lagi deskripsinya untuk memperjelas dari isi dari gambar ini, maka kita tambahkan lagi teks dengan cara mengklik lagi, lalu kemudian muncul lagi, lalu kemudian mengklik 2 kali lagi, kemudian dihapus dan dibuat lagi teks baru. Misalnya kita buat desa Tikong Talia Utara. Oke, nah ini sudah jadi. Lalu kita kerjakan lagi sebagaimana pengerjaan yang kita lakukan pada teks awal yang sudah kita buat, dengan cara kita cari dulu model fontnya. Oke, ini kita buat, tak, sudah jadi. Lalu kemudian kita buat lagi warnanya.
sudah jadi. Kemudian kita buat lagi struknya dengan cara mengklik tools struknya, aktifkan, lalu kemudian muncullah model struknya. Lalu kemudian kita perlebar lagi agar lebih jelas. Oke, kemudian kita sedikit perbesar. Oke, sudah jadi. Kemudian klik lagi bagian luar dari teks, sudah jadi nih ya. Kemudian kita tinggal tambahkan. Satu lagi kita tambahkan tahunnya. Oke, atau kita buat aja ya. Kita buat lagi, kita lakukan hal serupa lagi dengan cara pewarnaannya, dengan kita pilih warna yang agak berbeda dari yang lain. Kita pilih misalnya warna kuning ya. Oke, kemudian kita tambahkan struknya lagi biar lebih jelas. Kemudian kita tambahkan lagi, lalu kita pilih lagi fontnya. Oke, sudah jadi. Nah, ini tinggal kita tempatkan. Untuk menyesuaikan gambarnya jika tidak simetris dengan teks yang lain, maka teman-teman bisa pilih bagian tools position. Nah, ini untuk menempatkannya ke tengah dan sejajar. Tapi kalau teman-teman mau dengan cara yang lain, tinggal menggeser sedikit aja dengan tangan layarnya, lalu kemudian karena ini belum simetris, maka kita bisa atur dengan tools position. Oke, kita kurangi biar gampang pengaturannya. Kita kasih jadikan 1px, lalu kemudian kita turunkan dengan menekan atau mengklik tanda panah ke arah bawah secara perlahan, lalu kemudian kita menyesuaikan. Oke, ini sudah sesuai ya. Oke, tarik sedikit. Yep. Nah, sudah jadi teman-teman. Setelah semuanya sudah selesai, kita anggap selesai, lalu kemudian kita pilih save ya, dengan cara mengklik model gambar atau simbol yang memiliki model seperti SIM card atau tempat penyimpanan file ya. Adanya di sisi kiri bagian atas agak ke tengah. Lalu kemudian ini diklik, kemudian di save as dulu. Ini penting untuk melakukan save as karena kita khawatir jangan sampai kemudian ternyata ada perubahan yang harus kita buat dalam thumbnail yang telah kita buat. Jadi kita harus save as project dulu dengan cara mengklik save as project, lalu kemudian misalnya kita buat nama Pelabuhan Rakyat misalnya, kemudian klik. Nah, ini sudah tersave teman-teman, saving down. Lalu kemudian kita mengklik lagi kembali tanda file penyimpanan kita dengan kemudian mengklik save as image. Nah, ini kemudian kita bisa membuat. Lalu setelah itu kita mengklik tanda panah ke arah bawah yang ada yang sejajar dengan dimensi custom. Kemudian kita klik, lalu kemudian kita pilih. Di sini ada beberapa macam kualitasnya, ada default, ada custom, ada low, medium, high, very high, sampai kemudian yang ultra. Nah, untuk memilih kualitas dari gambar yang akan kita buat, maka teman-teman saya sarankan untuk pilih kualitas ultra. Nah, lalu kemudian save to gallery. Oke, sementara rendering, saving image. Nah, ini sudah tersave ya.
thumbnail yang kita buat. Sekarang kita langsung aja keluar dari aplikasi Pixel Lab ini. Kemudian kita ke galeri kita untuk mengecek. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini dia, sudah jadi teman-teman. Nah, inilah tampilan dari gambar thumbnail yang akan kita buat. Oke teman-teman, nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara mengupload thumbnail di YouTube kita. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.